juzul lubsus thawbi al-masbughi bi ayyi launin kana illal muza'far. Diperbolehkan memakai, mengenakan pakaian yang diwarna dengan warna apapun. Artinya secara syariat tidak ada larangan kita itu pakai pakaian warna ini tidak ada. Oleh abang gak oleh, oleh biru gak oleh, tidak ada. Kita diperbolehkan untuk mengenakan, memakai, menggunakan pakaian yang diwarna dengan warna apapun, bebas. Kecuali satu, illal muza'far, kecuali pakaian yang diwarna dengan za'faron. Kalau itu tidak boleh. Kalau itu tidak boleh, khusus satu ini. Karena hukumnya pakaian yang dimasbuh, yang dicelup, yang diwarna dengan za'faron, itu hukumnya sama dengan memakai sutra, hukumnya haram. Fayahrumu li'anna hukmahu hukmul hariri. Mengenakan pakaian yang diwarna dengan menggunakan za'faron, itu hukumnya haram sama dengan sebagaimana mengenakan yang namanya sutra. Za'faron niku lek sakniki lek jenengan semerap cara bahan-bahan sakniki niku jenenge saffron. Saffron niku cara bahasa Arabe za'faron. Lek bahasa Inggris niku saffron. SHFRUN. Niku bahannya niku jenenge za'faron cara kita. Kalau ada baju yang pewarnanya itu menggunakan itu hukumnya haram untuk dipakai. Karena itu hukumnya sama dengan sutra. Walubsu thawbi al-mutanajjisi fi ghairi nahwis shalah haitsu la rutubata. Sakmangke apa hukumnya orang itu menggunakan baju yang tidak suci? Tidak suci itu dalam kurung najis. Ono kelambi mari kena getih. Ono kelambi mari kena uyu. Uyu ya anake misalnya, gendong anake kauyuan. Diguawe pancet. Padahal najis bajunya, atau kena najis apapun lah. Mari nang dalan kecipratan apa-apa najis, atau kena kotoran, kena apapun, kena najis pokoknya. Maka hukum mengenakan baju yang dalam kondisi itu hukumnya tidak ada masalah, artinya diperbolehkan. Yang penting di luar sholat. Satu catatannya di luar sholat, karena lek sholat harus suci. Mengenakan pakaian yang najis sekalipun itu hukumnya boleh. Satu di luar sholat, yang kedua larutubata. Jika tidak dalam kondisi basah. Lek basah, misalkan jenengan mantun kauyuan anake, kencing ya, kencingnya anaknya, ataupun kena apapun lah yang najis-najis. Itu meskipun nggak sholat, boleh dikenakan terus. Karena niku jenenge cara fikih namanya tadammuh bin najasah. Niku nguprai awak kelawan najis, membiarkan badan dalam kondisi najis yang terus menerus. Sehingga itu hukumnya haram. Tapi kalau kondisinya kering itu tidak apa-apa. Mungkin kalau panjenengan yang punya anggapan, walau nggak sembayang masih kelambine kena uyu kabeh lapo. Ternyata hukum mengenakan pakaian yang tidak yang najis di luar sholat itu pun diberi catatan larutubata, haitsu larutubata. Kalau memang tidak dalam kondisi basah. Kondisinya teles meskipun di luar sholat itu hukumnya haram. Karena niku unsurnya adalah at-tadammuh bin najasah. Wat tadammuh bin najasah niku haram. Karena kalau kondisinya basah, meskipun kita tidak sedang sholat, itu hukumnya menjadi haram karena dianggap tadammuh bin najasah. Itu namanya sama dengan kita itu melobori awak, badan kita dengan najis, sehingga tidak boleh. Terus panjenengan misalnya kelambine kena najis apapun, misalnya kencing ataupun kotoran apapun, kalau kondisinya basah dilah baju, ganti baju. La jildi maitatin bila darurat ftirashi jildin bisa buin. La kaftirashi jildi sabuin ka'asad. Tidak diperkenankan untuk memakai kulitnya bangkai tanpa ada unsur darurat. Tidak diperbolehkan mengenakan kulitnya bangkai tanpa ada unsur darurat. Hukumnya boten angsal. Karena kita tahu bahwa secara fikih bangkai itu hukumnya najis. Bukan hanya bangkainya, tapi wajildul maitah, wa azmul maitah, wa sinnul maitah. Giginya bangkai, kulitnya bangkai, tulangnya bangkai, itu semuanya sama dengan bangkai hukumnya, sama-sama najis. Sehingga kalau sama-sama najis, maka hukumnya haram untuk dikenakan, haram untuk dipakai jika tanpa ada unsur darurat. Ono kulite bangkai,
Bangkai ini ku hewan yang disembelih tanpa syariat, atau enggak disembelih atau disembelih tapi enggak sesuai. Biasanya ini ku kulit macan, kok kulit-kulit ngoten niku lah. Dipakai tanpa ada unsur darurat enggak boleh. Tapi lek misalnya muncak gunung sing kondisine wadem tenan, kok coro gak nggawe jaket niku isok sampai mati. Karena memang kalau dingin yang terlalu kan akhirnya berbahaya, memang bisa sampai mengancam nyawa. Maka mengenakan kulit bangkai sekalipun dalam kondisi urgen seperti ini, darurat seperti ini, hukumnya jadi boleh. Tapi lek boten kondisi darurat, hukumnya nggak boleh. Sebagaimana kaftiroshi jildi sabuin ka asadin, kulit macan digawe karpet, dilunggui. Boten tak damel lho Gus, namung tak gawe lemek, sama, hukumnya nggak boleh. Kaftiroshi jildi sabuin ka asadin, sebagaimana haramnya mengenakan kulitnya bangkai seperti hewan buas, misalkan macan, itu hukumnya juga nggak boleh, haram. Tuku kulit macan digawe karpet, gak digawe kelambi, digawe karpet, sama, hukumnya haram, nggak boleh. Walahu it'amu maitatin linahwi tairin la kafirin. Nah niki kula panjenengan juga mungkin sering melakukan ini. Bangkai itu najis, sehingga kalau najis, perkara yang najis itu haram dikonsumsi. Awak dhewe mangan bangkai haram, duwe petik kok mati gak dibeleh, dipangan haram, dimakan haram karena itu bangkai. Tapi emang lek tak buak rek, petik itu cara tuku, cara misalnya dibeleh ini ya ono regane. Misalkan nggak saya buang, saya berikan kepada hewan, misalkan disuguni petik, disuguni sapi, disuguni pokoknya sing mangan-mangan daging nopo lah, bu manuk, bu nopo. Misalnya ono gagak, kita punya ayam yang mati tanpa disembelih, jadi bangkai. Tak suguni gagak, kita berikan makan ayam itu kepada hewan-hewan. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Bangkai yang haram dikonsumsi oleh manusia itu boleh untuk disuguhkan kepada hewan. Disuguhno asu, disuguhno manuk, boleh. Hukumnya tidak apa-apa. La kafirin. Tapi tidak diperbolehkan untuk disuguhkan kepada orang non muslim, nggak boleh. Duwe konco kafir sugui bangkai. Ayam tiren, ayam mati kemarin. Aku kan Islam, gak oleh. Koncaku gak apa-apa tak suguhani. Nggak boleh, haram. Haram. Haram, tidak boleh. Karena menurut yang kita tidak boleh. Menyuguhkan yang mati tanpa bangkai, apapun, contoh misalnya ayam yang biasanya dikonsumsi, disuguhkan kepada orang yang non muslim sekalipun, itu hukumnya nggak boleh, haram hukumnya. Mentang-mentang wah iki petik iki eman iki tak buat rek, tak pangan aku gak oleh, kayak no koncoku wae wis. Sing non muslim ini. Nah, ini tidak boleh, haram. Wa mutanajjisin lidabatin ay wa yajuzu it'amu mutanajjisin lidabatin. Hukumnya boleh untuk memberikan, menyuguhkan perkara yang najis kepada hewan. Misalnya awak dhewe duwe banyu. Ono banyu kecipratan uyu, lek diombe awak dhewe gak oleh, haram karena najis. Tak ombeno sapi ae, ndak apa-apa kalau itu. Tak ombeno nanggone wedhusku ae, ndak apa-apa. Tak kasih minum ke ayam saya, ndak apa-apa. Kalau hewan ndak apa-apa. Jadi hal-hal yang terkena najis atau hal-hal yang najis yang haram untuk kita konsumsi itu boleh untuk kita suguhkan sebagai konsumsi hewan. Sebagai konsumsi hewan, sapi. Urusannya sapi gak perlu kudu tolek banyu galon suci ngono mboten kudu. Sebab banyu-banyu nemu-nemu nang dis masih najis nggak masalah. Nggak masalah. Mungkin awak dewi selama ini duwe pikiran banyu lek najis awak dewi ngombe gak oleh, lek sapi apa ya gak apa-apa, sapi mboten mukallaf. Ndak apa-apa. Kita pun diperbolehkan untuk menyuguhkan itu. Wa yahillu ma'al karohah isti'malul aji fir ra'si wal lihyah haitsu la rutubata. Nah niki yo mungkin sering kula jenengan. Hukumnya boleh. Boleh tapi makruh. Hukumnya diperbolehkan, akan tetapi makruh mengenakan gading gajah. Mengenakan gading gajah itu hukumnya boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh ini khusus dipakai untuk kepala atau jenggot. Misalnya gawe sisir rambut itu, kita buat sisir rambut terbuat dari gading gajah. Itu hukumnya boleh meskipun makruh. Khusus kepala kalian jenggot. Untuk selain itu hukumnya haram. Lambi dipakai unci ini haram. Duh.
Untuk isti'malul ajj nikahillu ma'al karoha, tapi iku pun dikatakan haitsulah. Hukum mengenai gading itu hukumnya halal legal, meskipun toh ya makruh tapi legal. Itu khusus untuk ar-ra'si wal lihyah, untuk kepala dan juga janggut saja. Itu pun diberi catatan kalau tidak dalam kondisi basah. Mariadus rambut sik teles gawe suri teko gading, ini juga tidak boleh. Karena sekali lagi gajah itu pasti mati tanpa disembelih jadi bangkai. Sehingga kalau bangkai gadingnya pun itu bangkai. Kalau bangkai najis gadingnya juga najis. Maka kalau itu najis kita kenakan itu boleh khusus kepala dan juga janggut. Tapi lek teles najis ketemu teles jadi ini najis kabeh. Makanya tidak boleh. Tapi kalau untuk selain dua itu, selain kepala dan juga jenggot, maka hukumnya itu adalah haram. Makanya tengene lebet ini rumah. Kalau mengenakan gading untuk selain kepala dan janggut dari area badan manapun, itu hukumnya adalah harumah, hukumnya haram. Niku teng ianai jelas. Untuk urusan kepala dan janggut itu saja yang boleh pakai gading. Itu pun diberi catatan haitsula rutubata, kalau tidak basah. Oh Pak Kacang alhamdulillah paham. Kalau enggak basah jadi Pak Kacang. Lek basah mboten angsal, tetap tidak boleh. Kalau basah itu tidak boleh. Basah itu yang dimaksud apanya? Ya kalau enggak basah gadingnya ya basah rambut ataupun jenggotnya. Salah satu ada yang basah enggak boleh dipakai. Kemudian wa israjun bimutanajjisin bighairi mughalladin illa fi masjidin wa in qalla dukhanuhu khilafan li jam'in. Begitu juga hukumnya itu legal, hukumnya itu boleh membuat penerang, gaya lampu oblik, biasanya itu lampu oblik. Hukumnya legal boleh untuk kita membuat penerang dengan bahan bakar yang najis. Biasanya misalnya ono tembelek, kotoran sapi itu kan katanya bisa buat bahan bakar. Teletong, kotoran sapi itu. Misalkan kita buat kotoran sapi itu untuk bahan bakar, kita buat penerang lampu. Ini boleh atau enggak boleh? Yang penting najisnya mboten muhalal tuh. Lek teleki asu mboten angsal. Enggak oleh muhalal tuh. Boten lah, boleh. Pokok ndak yang najis muhalal tuh, nggak sapi, nggak anjing ataupun babi. Kita membuat penerang, lampu penerang dengan bahan bakar yang najis sekalipun, kotoran sapi atau kotoran apapun. Yang penting bukan najis muhalal tuh, itu hukumnya boleh. Kecuali penerang itu digunakan untuk menerangi masjid. Lek masjid boten angsal. Misalnya orang masjid ngirit, gambar listrik wis, gaya lampu oblik ini. Lah lampu oblik ini mau bahan bakarnya pakai kotoran sapi misalnya. Ini nggak boleh hukumnya, haram. Wa in qalla dukhanuhu, meskipun asapnya enggak banyak, kamu tuh belum Gus, aman. Tetap haram hukumnya, enggak boleh. Karena kita meletakkan kotoran bakar di kayak masjid tok niku lho gak oleh, ngoten Mas. Jadi bukan urusan asap ndak asap, tapi wadah sing ono taeke digawe ngurupno lampu oblik niki wau lho sing bare haram. Nah, ini hukumnya kan mengenakan penerang lampu yang bahan bakarnya itu najis di masjid tidak boleh. Tapi kalau selain masjid tidak apa-apa. Khilafan li jam'in, tapi berbeda pendapat dengan sekelompok ulama bahwa meskipun masjid itu gak apa-apa. Yang terpenting asapnya tidak terlalu. Kok cara pola pikir ulama sing niki? Lah lapong kae lho diwadahi, gak nemplek masjid. Podo berarti. Kok cara pola pikir ulama ini ngoten, yang pendapat kedua ini. Hukumnya tidak ada masalah. Lah wong cara najis ya najisnya diwadahi, gak nemplek keramike masjid. Gak nemplek. Sehingga yang terpenting asapnya tidak banyak, maka itu meskipun di masjid. Wa tasmidu ardin binajisin. Begitu juga napa nggih? Ngerabuk niku istilahnya nyampur. Kita punya tanah dicampur dengan najis, itu hukumnya tidak apa-apa. Misalnya campur pupuk sing bahan bakarnya najis, itu hukumnya tidak ada masalah. Laktina ukal bin illa li saydin au hifdzi mali. Bagaimana hukumnya kita itu memelihara anjing? Misalnya ono perumahan ngeten,
Dalamnya kaji Ainul ini di kei asu misalnya. Dipelihara anjing di sini. Apakah hukumnya diperbolehkan bagi kita untuk memelihara anjing? Kita hukum memelihara anjing itu adalah haram, nggak legal secara syariat. Kecuali dengan dua kepentingan, soid au hifdzil mal. Kepentingan pertama yang melegalkan kita memelihara anjing itu adalah soid, untuk berburu. Misalnya panjenengan penggaweane bendino buru, memang ahli berburu. Kita berburu punya anjing, kayak apa asu buru nang hutan. Nah ini tidak apa-apa. Atau yang kedua, kepentingan yang kedua yang melegalkan kita boleh anjing itu adalah untuk hifdzul mal, untuk memelihara harta. Perumahan ini kok cara wong turu. Asu niku sak turu-turune gak kayak uang. Uang ini semari turu sik ngantuk ae. Tebel iki dunyane wong perumahan iki. Akhirnya ngingu asu. Karena di perumahan ini harta-harta berharga. Dan kebetulan daerahnya rawan misalkan. Akhirnya memelihara anjing. Untuk apa? Harta. Ini hukumnya tidak apa-apa. Tapi ini sifatnya harus juga loh. Harus napa nggih istilah ini? Harus realistis. Artinya gak kena ngene, omah yo gak ono apa-apane, cara maling yo maling apa? Ini lapo genjogo. Apa sih dijogo? Ini namanya nggak realistis ini. Realistis itu artinya benar-benar ada mal, ada harta yang berharga, yang sehingga ketika kita memelihara anjing itu betul-betul cara uang. Oh iya panjenengan genjogo. Lek gak ono apa-apa sih dijogo apa nih kabeh. Masih dileboni uang yo kabeh lapo. Sehingga realistis sajalah. Memelihara anjing itu hukum awalnya adalah haram, kecuali ada dua kepentingan tadi. Satu berburu atau memelihara harta. Wa yukrahu walau limra'atin tazyinu wa yukrahu walau limra'atin tazyinu ghairil ka'bati kama syahdi salihin bi ghairi haririn wa yahrumu bihi. Kemudian selanjutnya hukumnya makruh meskipun wanita yang melakukan ini. Laki-laki maupun wanita hukumnya makruh untuk menghias selain Ka'bah. Lek Ka'bah mboten. Hukumnya makruh bagi laki-laki maupun perempuan untuk menghias selain Ka'bah. Selain Ka'bah niku misal masyhadi soleh, kuburannya orang soleh, ono makome wong soleh, kiai, wong ahli ibadah, pokoknya wong apik lah. Dihias, dikei kain nopo. Selain sutra hukumnya makruh, tapi kalau sutra hukumnya haram. Meskipun yang masang perempuan, hukumnya haram, tidak boleh. Tapi lek Ka'bah mboten, selain Ka'bah. Ka'bah itu mboten masalah, baba emas, baba sutra mboten masalah. Sehingga hukum menghias selain Ka'bah meskipun itu perempuan itu hukumnya makruh kalau dengan selain sutra. Kalau dengan sutra hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Masih makomi kiai kain-kain biasa mawon. Iku pun wis makruh bisa. Tapi kalau dengan selain dalam pokoknya masyhadi soleh, entah itu maesane, entah itu kijinge, terserah lah. Pokoknya ngoten. Niku hukumnya makruh kalau selain sutra, kalau dengan sutra hukumnya menjadi haram. Wa ta'ammumun li khabari innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim. Sing namburi kudu ala nabi ae. Mergo maulidan iki repot. Pancen gak kok kitab kok apa. Krungu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Repot iki. Yusalluna ala ashabil amaimi yaumal Jumat. Sama kait masalah kesunahannya orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Kemarin terakhir orang yang hendak melaksanakan sholat Jumat itu disunnahkan satu mandi Jumat. Yang kedua sunnah untuk mengenakan pakaian putih. Lah sak mangke orang yang hendak mengikuti pelaksanaan sholat Jumat itu disunahkan untuk ta'ammum. Ta'ammum niku mengenakan imamah. Imamah niku lek bahasa Indonesia serban. Tapi jenengan jangan bayangkan serban ngeten mboten. Sunnah mengenakan imamah niku udeng. Maksudnya jenengan serban berarti ngene mboten. Imamah niku bukan ini tapi ini. Lek bahasa Arab serban sampir niku namanya rida. Bukan imamah tapi rida. Makanya panjenengan mangke saged simak sampai akhir, mangke wonten pembahasan ono kuncire barang. Lek serban ngene gak ono kuncire. Kuncir niku udeng. Jadi bahasa ta'ammum niku maknane kula wau maknane mboten nganggo serban tapi nganggo imamah. Khawatir nggih disalahpahami serban ngeten. Ini pembahasannya bukan serban yang disampirkan bukan, tapi imamah, udeng. Napa lek bahasa Indonesia udeng? Pokoke udeng.
jadi saya udeng, pokoknya udeng-udeng nih lah imamah. Kesunahan orang ikuti sholat Jumat selanjutnya adalah mengenakan imamah. Hadisnya, dalilnya adalah hadisnya Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ashabil amaimi yaumal Jumat. Sungguh Allah Ta'ala dan malaikat akan rahmat mendoakan kepada orang-orang yang mengenakan imamah di hari Jumat. Jadi memang istimewa. Wong sing gawe udeng-udeng wae dina Jumat itu kali Gusti Allah kalian malaikat diberikan rahmat. Diberikan rahmat. Wa yusannu li sairis shalawat. Sebenarnya hari Jumat saja, tapi apapun yang lain juga sama disunahkan untuk mengenakan itu. Tapi lek gak pawaan iki pancen rada lucu wae. Gak pawaan moro-moro mari krungu ngene. Jubane kok tak gawe udeng-udeng. Ya lucu ya. Hah? Lek mboten biasa iku ya lucu. Dapak biasa kopi bunter kan sih gak apa-apa, kopi ireng biasa ya. Waron udeng-udengan. Ya lucu ditelokne. Kayak telak jejak ya. Wa warada fi haditsin dhaifin ma yadullu ala afdhaliyati kibaria. Bahkan dalam hadis yang meskipun dhaif, hadis dhaif itu kan tentang fadhailul a'mal tidak masalah. Ada satu riwayat yang menunjukkan betapa utamanya imamah itu kalau lebih besar. Tambah gede tambah api. Wah. Tambah lucu tapi. Dijelaki tambah lucu. Wayam bagi dhabtu tuliha wa ardiha bima yaliku bila bisiha adatan fi zamani. Samangke sekarang sebaiknya imamah itu seberapa? Uang itu kan serbanan imam itu kan macam-macam. Wonten sing tipis, ono sing gede ngene. Macam-macam. Sebenarnya kesunahan terbaik untuk kita mengenakan imamah itu ombone sak pira, dawane sak pira. Karena serban itu macam-macam imamah niku. Wonten sing 3 meter, ono sing mek sak menten meter, macam-macam. Lebarnya pun sama. Mergo lek tambah omboh niku dilempit dadi sak menten niki tambah tebel mangke teng mriki. Tambah dawa nggih tambah tebel. Wis. Lah nih. Lah sekarang sebaiknya sebenarnya lebar dan panjangnya itu seberapa? Ternyata teng mriki dipun dawuhaken yang bagi semestinya panjang dan lebarnya imamah yang dikenakan itu diukur dengan si pemakai. Sing gawe sapa? Karena pemakai itu kepantasannya beda-beda. Delok sirai wong iki dhewe-dhewe ngoten Mas. Lah sirai alit kuwatil kan ya lucu. Gede serbane nemen ngoten lucu. Makane kok cara kita Fathul Mu'in niki yang bagi dhabtu tuliha wa ardiha bima yaliku bila bisiha adatan fi zamani. Terkait masalah lebar dan panjangnya imamah yang dikenakan itu disesuaikan dengan kepantasan pemakainya. Biasanya wong zaman kono sak piro? Lek koyo nang nggone Arab nang luar negeri nang Yaman wandel pantes. Nang ngene wandel nemen lucu misalnya. Fi zamanihi dan adatnya itu lucu. Ya berarti jo kandel-kandel. Ya mek kepengin golek kesunahan ngoten mawon. Nah ini. Sehingga itu disesuaikan dengan pemakainya. Karena kalau lebih tidak sesuai dengan pemakainya, fa in zada fiha ala dzalik kuriha. Lek punjul teko sing pantes justru malah makruh. Bukan cuma gak sunnah, tapi malah makruh jadinya. Coro pantese sak milimeter dipunjuli, oh malah makruh dados. Mboten sae malah. Watan kharimu muru'atu faqihin bilubsi imamatin suqiyin la taliku bihi wa aksu. Kemudian niki repot sing pawaan-pawaan kiai sing bintenane dadi kiai ini repot. Watan kharimu muru'atu faqihin. Ternyata orang-orang yang termasuk kategori faqih, alim, ahli fikih, alim, itu muru'ahnya, harga dirinya menjadi rusak ketika dia itu mengenakan imamah yang tidak pantas untuk sosok dia. Artinya ngeten, atribut itu secara fikih sangat menentukan. Mergo atribut itu lek salah digawe nggih salah. Ono wong belas wong kok alim ngaji gak iso gawe atribute wong alim ini kan bahaya. Akhirnya orang yang hendak meminta fatwa, hendak menanyakan hukum juga salah jadinya. Mana duduk kiai gak usah pakaian kiai, duduk gak gelem pakaiane wong apik, tapi itu menipu ngoten maksudnya. Jadi secara fikih itu menipu ngoten maksudnya. Jadi secara fikih niku larang wong gawe serban ngoten boten, tapi atribut itu sangat menentukan ke arah kemana. Jadi sok gari wong ketipu barang.
Gowone Fathul Muin, sorbanan, juban. Padahal kok kon maca ya gak sok blas. Niku mulai nang Tanggulangan ditakoni wong akhire. Cara Pak Kaceng, ya napa hukume ngeten iki kan nggih repot ngeten Mas. Repot ngeten iki. Dados intinya niku kok cara ngoten, cara fikih niku. Fikih itu syariat kita itu sangat mengatur atribut, kostum. Itu bukan karena apa-apa, tapi agar orang itu tidak salah, tidak tertipu, tidak terbujuk. Nah saya kira repot, sing kiai katoan, sing gak kiai serbanan. Akhirnya umat iki bingung, rakyat di masyarakat. Aku tak takok sing serbanan, tiba duduk kiai. Sing kiai katoan malah celonoan. Nah ini repot. Ya duduk kok ngelarang celonoan, ngelarang katoan boten. Tapi ya itu tadi kembalinya sekali lagi. Atribut itu sangat menentukan sebagai casing tatanan dohir daripada seseorang. Yo Mas Yoto, wah kok cara Pak Kacong ngrungokno khutbah Jumat. Yo Gusti Allah iku ora ndelok tatanan dohir. Memang gak ndelok, tapi menungso ndelok ngoten Mas ini. Pangeran gak ndelok tatanan dohir, ndelok jero, tapi menungso ndeloke kuwi. Didelok kok pakaiane ngene yo, nilainya begitu juga. Makanya secara fikih, kalau orang itu kategorinya faqih, kalau kategorinya dia itu alim, maka muruahnya, harga dirinya akan menjadi hancur, menjadi turun ketika dia mengenakan imamah atau atribut yang tidak semestinya dia pakai. Jadi ini terlepas dari nama si A, si B, siapapun. Pokok cara fikih ini ngoten niku. Imamatu suqiyin la taliqu bi, mengenakan imamah pakaian yang tidak sesuai dengan kondisi, sing gak pantese digawe karo wong sing alim, kok dipakai, itu menyebabkan harga diri menjadi turun, menjadi hancur. Nah, ini zaman saniki sing koyo ngeten iki rapati direken. Pokoke saiki ketok macu. Wong awam wis biasa celonoan, macune celonoan, kepingin macu gawe serban. Kan ngoten. Sakwali sing kiai wis bendina macu gawe serban. Saiki macu celonoan. Nah niki molak-malik akhir. Akhir sing nani sor bingung. Kata wong serbanan kiai rupane takoni iku tiba duduk. Hah? Nah niki repot. Yes, zamane ngeten iki memang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Qala al-huffadhu lam yataharrar syai'un fi tuli imamatihi sallallahu alaihi wasallam wa ardiha. Dawe para ahli hadis, kok cara serbane Kanjeng Nabi, imamai Kanjeng Nabi ku ombone sak pira, dawane sak pira tak tiruwe. Dawe para ahli hadis bahwa tidak ada satu keterangan pun yang konkret, yang valid untuk memberikan batasan yang jelas seberapa ukuran panjang dan lebarnya imamai Kanjeng Nabi mboten enten. Sak pira yo ngene Kanjeng Nabi yo tak tiruwe mboten enten. Lam yataharrar syai'un. Tidak ada satupun keterangan hadis ataupun riwayat yang konkret yang menjelaskan tentang panjang dan lebarnya imamai Kanjeng Nabi mboten enten. Tidak ada. Makanya wau cara bahasane mek pantese sak pira. Karena tidak ada konkretnya. Lek wonten konkretnya saking Kanjeng Nabi jelas itu yang dijadikan sunnahnya. Itu yang dijadikan yang terbaik pasti. Tapi berhubung mboten enten ya tidak ada. Qol asy-syaikhani man ta'ammama falahu fi'lul adabati wa tarkuha. Dawuhipun Imam Nawawi kalian Imam Rafi'i, bagi orang yang mengenakan imamah, imamah wong niku beda-beda, macam-macam. Ono sing pokok muter, ono sing ruwapi lapis-lapis, ono sing pokoke bunder, pokoke macam-macam lah. Pokoknya imamah niku serban yang dikenakan di kepala. Terkait masalah teknis pemakaian imamah, dawuh Imam Nawawi kalian Imam Rafi'i, orang yang mengenakan imamah itu bebas, diberikan pilihan. Dia boleh memunculkan yang namanya adabah, kuncir di belakang ataupun tanpa kuncir. Wong udengan kan wonten sing muter tok ngoten niku. Wonten sing ono embel-embele kuncire nang mburi. Sebenarnya cara sing hadis sesuai ku ono kuncire ta gak? Padha, sama saja. Boleh pakai kuncir, boleh gak pakai. Falahu fi'lul adabati wa tarkuha. Boleh pakai adabah, pakai kuncir ataupun enggak pakai boleh. Wala karahata fi wa makruh boten. Dua-duanya sama-sama enggak makruh. Sama-sama tidak makruh. Dawuh Imam Nawawi li'annahu lam yasihha fin nahyi an tarkil adabati syai'un intaha. Kenapa kok tidak makruh? Karena keterangan-keterangan usah dikuncir. Keterangan-keterangan yang ada seperti itu tuh semuanya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Hadisnya tidak sahih. Sehingga tidak ada satupun hadis makruh. Kalau pakai kuncir
Enggak baik. Oh mboten enten. Enggak ada. Justru sebaliknya, lakin qad warada fil adabati haditsun sahihatun wa hasanatun. Justru yang ada adalah hadis-hadis yang sahih, minimal hasan. Hasan niku ndukuri dhaif ni sore hasan titik. Nduk sore sahih titik. Justru yang ada adalah hadis-hadis yang sahih bahkan nisori titik lah hasan yang menjelaskan bahwa kalau serbanan itu pakai adabah. Kalau pakai imamah itu ada adabahnya, ada kuncirnya. Lek larangan enggak ono. Tapi lek sing penyebutan pakai adabah justru ada. Makanya untuk melarang itu kan butuh keterangan. Gak usah dek kuncir, niku gak ono hadise sing barai. Sing ono justru ono kuncire hadis. Waqad sarrahu bi anna Waqad sarrahu bi anna bi anna sunnah. Itu para ulama mengatakan dan iman itu sholat. Kata misalkan mengenakan kan macam-macam gue kunci niku. Ono sing dimajuno nganan, ono sing dimajuno ngiri, ono sing dijarno nglembren nang mburi nengah ngoten. Jambul ngono. Jane sing bener sing ndi kira-kira? Apakah dijulurkan ke kanan, dijulurkan ke kiri atau dijulurkan ke tengah? Maka dawuh teng ngene kitab niki wa irsaluha bainal katifaini afdalu minhu alal aimani. Ternyata membiarkan menjulurkan kuncir serban, kuncir imamah di tengah-tengah antara dua tulang belikat. Semprap tulang belikat ini gitu. Napa niki jenenge Jawa nih? Tulang belikat namanya. Hah? Hah? Nggih pundak. Tulatifen niku tulangnya. Membiarkan kuncir sorban ada di antara dua tulang belikat itu jauh lebih baik daripada menjulurkan sorban ke arah kanan. Berarti pertama itu yang paling apik di tengah, dijulurkan di tengah seperti itu, dibiarkan. Setelah itu kalau nggak di tengah ya di kanan. Lek di kiri ya apa? Wala aslah. Kalau di kiri, wala aslah fi ikhtiyari irsaliyah alal aisar. Tidak ada satupun keterangan sumber yang menjelaskan tentang anjuran menjulurkan kuncir serban ke arah kiri. Lek kiwa malah ana keterangane blas. Lek kanan ambek tengah sih ono, tapi apik nengah. Ani. Wa aqallu ma warada fi tuliha arba'atu asabi'ah wa aktsaruhu dhira'un. Sak mangke terkait masalah panjangnya panjangnya sorban, panjangnya adabah, dawane kuncir. Kuncire wong serbanan iku macam-macam, ono sing dawa, ono sing sak opel ngono sak wipet. Pokoke jambul titik ngono, macam-macam. Sebenarnya yang baik itu sisa kuncire serban, kuncire imamane sak pinten. Ternyata minimal, iki enten hadis lho, iki enten keterangane. Minimal itu 4 asobi, 4 jari. Petang driji duka pirang senti, pokok sak mene. Minimal lek kepengin jambul serban niku imamae 4 jari minimal. Paling panjang jangan lebih dari 1 diro. 1 diro itu 1 hasta. Lek dawuh para ulama mayoritas 1 hasta itu kurang lebih 48 cm. Ya setengah meter lah anggap bae. Ojo punjul. Sampe ini. Kedawan soalnya ya welek koyo buntut malah. Hah? Paling maksimal paling panjang 1 hasta sak menten, sak lengan, sak diro, 48 cm itulah. Paling panjang. Qala Ibnul Hajj Al-Maliki alaika anta ta'ammama qa'iman wa tatasarwala qa'idan. Sakmangke dawuhipun satu ulama dari madzhab Maliki dawuhaken bahwa alaika an ta'ammama qa'iman wa tatasarwala qa'idan. Kita kalau pakai serban, pakai imamah, pakailah dengan cara berdiri. Lek gawe imamah, masang imamah tani ulama-ulama sing ahli serbanan niku lek imaman ngadeg mboten lungguh. Ngadeg berdiri alaika anta ta'ammama qa'iman. Kalau pakai imamah masang imamah pasang dengan cara berdiri. Wa tatasar wala qa'idan. Lek katoan ambek lungguh. Mergo lek ngadeg iku guling akhirnya lungguh. Lek pasang niki sarawil niku dengan cara duduk. Kalau pakai yang namanya celana itu dipasang dengan cara duduk. Qala fil majmu' wa yukrahu ayyam syiya fi na'lin wahidatin wa lubsuha
iman. Hukumnya makruh, dawuh teng kitab Majmu', dawuh Imam Nawawi, hukumnya makruh untuk memakai satu sandal. Nggih sandal situ tok, situ iga. Misalnya mulai ngeten mulai teko Fathul Muin, sandale kari situ, tak gawe ya situ ae, makruh hukumnya. Istigalen kuwi kari siji. Hukumnya makruh. Mengenakan satu sandal saja itu hukumnya makruh. Begitupun hukumnya makruh lubsuha qaiman. Begitupun hukumnya makruh untuk mengenakan sandal dengan cara berdiri. Ayo. Hah? Kita hukumnya makruh untuk mengenakan sandal dengan cara berdiri. Hukumnya makruh. Napa kok makruh? Tenggini i'anah dipun dawakan karena khauful inqilab. Karena kalau kita pakai sandal dengan cara berdiri, potensi besar tertukar. Kiwa dadi tengen dadi kiwa. Boleh lek ngadeg itu gak ndelok, gak ngrasakno. Akhirnya takut tertukar. Mare tengen lebeti i'anah. Niku lek damel midas itu sepatu. Lek sepatu mboten makruh digegek. Mergo lek sepatu gak mungkin ki dolan. Sepatu kan lek tengen digawe ngiwa kan gak mungkin. Soalnya enten bentuke ngeten. Lek sandal kan mboten mene jabit ngono. Ya slek masih kiwa tengen ya padha ae. Sehingga hukumnya itu makruh untuk mengenakan sandal dalam kondisi berdiri. Wa ta'liqu jarasin fiha, begitupun napa niku istilahnya. Hukumnya makruh untuk menggantungkan kerincing-kerincing. Nah, sandal dipasangi kerincing-kerincing itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Ta'liqul jaras fin na'al niku hukumnya makruh. Makruh. Soalnya malah hadis niku malaikat rahmat tidak akan membersamai orang yang mengenakan sandal dengan model seperti itu. Uang sandalnya ono kerincingnya malaikat rahmat gak doyan, mau barengi. Tuh kalau cicit-cicit nih. Lek cara kitab niku ta'liqul jaras, kerincing-kerincing niku. Lek saat ini kan mboten enten sing kerincing-kerincing ngoten niku. Saat ini arek cilik ya cicit-cicit niku arek cilik. Lek gak ngono murup. Sandal arek cilik niku. Waliman qa'ada fi makanin ayyufariqahu qabla ayyadhkurallaha ta'ala fihi. Lah iki sing paling berat. Hukumnya makruh bagi siapapun yang duduk di satu tempat, makruh dia berdiri dari tempat itu sebelum dia berzikir kepada Allah di tempat itu. Jadi lek lungguh kaping ngadeg niku zikir dhisik. Lek gak zikir langsung pindah langsung ngalih hukumnya makruh. Wah niki lek riwi pindah zikir tok akhir. Hukumnya makruh untuk berdiri dari satu tempat di mana kita duduk sebelum kita terlebih dahulu zikir di tempat itu. Jadi lek kaping ngadeg zikir dhisik. Wis zikir apa lah. Keranten niku menjadi syahadah, menjadi kesaksian. Bayangno kula jenengan lungguh sedina pirang panggon. Niku lek 100 panggon berarti ada 100 titik tempat duduk yang menjadi saksi untuk kita di mana kita pernah berzikir di sana. Wis padha karo niku lah, padha karo wong sembayang sunnah niku. Sembayang sunnah niku kan apike lek mari sembayang fardu ngalih sembayang sebagai syahadah, kesaksian semakin banyak tempat di mana kita pernah sholat sujud di sana. Niki nggih ngoten, tau lho kene la ilaha illallah. Kok ngale kono la ilaha illallah. Dadine syahadah ya akeh. Kesaksiannya banyak. Cara tanah meneh sing nyaksikno nang awak dhewe niku ribuan meter. Ribuan meter. Hah? Lah kan ribuan meter sing dilungguh iki setengah meter sedina 100 kan kathah. Ya Allah, wa tatayyubun sak menten monggo menawi saking bola-bola. Sak menten monggo menawi saking bola-bola.